Baik, teman-teman sekalian, Channel Citizen, kembali lagi di dalam Weekly Innovation News bersama saya, Tony Satrio. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai sisi lain dari sebuah inovasi. Apakah inovasi itu selalu baik, atau ada sisi kelam dari sebuah inovasi? Nah, ngomongin soal sisi kelam dari inovasi, percaya nggak sih? Penempatan pertama dan saat tersebut bukan malah menyelamatkan, tapi malah merenggut nyawa. Jadi, apakah pengeluaran dari baik? Simak terus jawabannya di Weekly Innovation. Oke, ketika kita bicara soal radar, ya, bagaimana cara mendeteksi objek dengan radio wave atau gelombang radio, ini penemuan baik atau buruk sebenarnya? Apakah tujuan radar untuk menyelamatkan nyawa atau merenggut nyawa? Kira-kira yang mana? Nah, percaya nggak sih, penempatan radar pada pesawat itu justru malah merenggut nyawa pilot-pilot pertamanya. Kok bisa? Let's stop back time. Kita masuk di era 1960-an nih, teman-teman sekalian. 1960-an di mana saat itu terjadi perang di Asia. Perang antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Kita kenalnya sebagai perang Vietnam. Dan di perang Vietnam ini merupakan perangnya terkejam, terpanjang, dan terberdarat yang ada di sejarah Amerika. Banyak korban meninggal di sana. Dan ya, cukup terus terang. Kalau detailnya dibahas ini di jangan aktif. Jadi kita stop di sini aja. Dan pada masa itu juga teknologi sedang berkembang pesat. Teknologi untuk perang itu jauh berkembang pesat. Apalagi dengan pasukan Amerika yang sedang mendukung pasukan Vietnam Selatan untuk memerangi Vietnam Utara dan Vietcong bersama dengan yang didukung oleh Rusia saat itu atau Uni Soviet kala itu. Nah, di sini perkembangannya sangat pesat di mana perkembangannya sudah jauh berbeda dari 10 tahun sebelumnya. Nah, banyak ahli dari strategi militer menyatakan bahwa gaya perang selama perang dunia II maupun perang Korea, yaitu pertempuran kedua pesawat satu lawan satu yang sengit dengan cara berganti yang disebut sebagai dogfight, itu sudah mulai akan digantikan. Kenapa? Pada saat itu teknologi radar sudah mulai compact, sangat kecil ya, dan sehingga bisa dimasukkan di dalam pesawat. Dan lebih kecil lagi sehingga bisa dimasukkan ke dalam sebuah misil. Nah, di mana adanya radar dan juga rudal ini akan membuat pertempuran atau fighting ini akan menjadi relik dan masalah dan sudah akan ditinggalkan. Dengan adanya pesawat ini sudah bisa mendeteksi musuh dari jarak ratusan kilometer atau mungkin keluar dan ratusan kilometer di depannya, sehingga nggak perlu lagi harus dekat, harus meliuhi elok-elok, sehingga pesawat ini mampu menembakkan misil jauh sebelum pesawat tersebut menjadi sasaran atau terlihat secara visual. Nah, radar yang kuat ini yang bisa disematkan di dalam pesawat membuat pesawat itu mampu mendeteksi musuh dari jarak jauh, puluhan mungkin bahkan ratusan kilometer sebelum bisa dilihat secara visual. Sehingga misil itu bisa menuju keluar tanpa harus ada pendekatan. Musuh yang sekarang ini hanyalah tergambar sebagai titik merah di layar radar, bukan lagi sebuah pesawat yang dimiliki secara face to face. Nah, doktrin peperangan ini disebut sebagai Beyond Visual Range atau BVR oleh para strategi military strategies. Dan doktrin militer baru ini pun segera langsung diturunkan kepada desain-desain pesawat pada USAF dan USM. Mungkin sedikit klarifikasi sini. USAF atau United States Air Force adalah angkatan udara dari Amerika Serikat, sedangkan USM atau US Navy Air Force adalah satuan penerbang yang berada di bawah kendali angkatan laut yang distasionkan di kapal itu. Nah, di situ ada bagian sedikit ya di sini. Nanti kita akan bahas sebenarnya. Nah, gaya peperangan dan doktrin yang baru ini itu pun diturunkan ada dalam desain-desain pesawat baik di USAF maupun USM. Nah, bisa kita lihat, yuk kita lihat komparisinya. Dari 1950-an, saat itu pesawat yang paling populer jadi pribadi adalah F-86 Sabre. Dan kalau kita lihat di 60-an, pesawat terbaru terpaling dari saat itu adalah F-4 Phantom II. Dan kita akan lihat perbedaan desain. Perbedaannya akan terlihat jelas ketika kita lihat dari F-18 Sabre ini yang memiliki profil kecil mulus ya. Nah, kita bisa lihat bahwa dari profil F-86 yang kecil, kurus dan mulus ini dan punya bobot kosong ya, bobot kosong tanpa ada bahan bakar dan lain sebagainya, dengan berat kosong kurang lebih 11 pound atau 5.000 kilogram, kurang lebih di 5 ton. Itu kita bisa tahu bahwa desainnya mengutamakan kelincahan dan kemampuan bermanuver untuk bertempur di jarak dekat. Dan senjatanya pun masih warisan dari Perang Dunia II, adalah senapan M2 Browning dan 50 yang dipasang di hidung pesawatnya. Jadi masih
secara efektifnya kurang lebih cuma 900 meter untuk pertempuran jarak dekat sekali, bahkan di daerah pesawat jet. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa N86 didesain untuk menjadi sebuah pesawat fighter menjadi lincah dan mampu berbelok jauh lebih cepat daripada musuhnya saat itu, yaitu MiG-15. Nah, ketimbang untuk mengejar stabilitas terbang dan kecepatan maksimum. Sekarang kita lihat ke desain dari F-4A Phantom. Oke, dari sana dari katoliknya itu sudah kelihatan jauh lebih besar, jauh lebih besar, jauh lebih berisi, ya, dan dimensinya kelihatan. Dan kalau kita lihat dari berat kosongnya aja, itu sudah 30 ribu pound atau ranking 15 ton. Untuk berat kosongnya saja itu hampir 3 kali lipat dari F-86, 3 kali lipatnya, hampir 3 kali lipatnya. Apa kalau sebesar itu? Karena memang di sana di download bodi dari F4 Phantom ini disematkan peralatan canggih, dari yang kuat, mesin raksasa yang besar, dan itu F4 itu 2 loh. Saya cuma punya 1 mesin, kalau F4 punya 2. Berarti belum lagi kalau sudah dapatkan 10 perlengkapan tempur ya. Bayangin seberapa berat pesawat ini. Dari sini kita bisa terlihat jelas bahwa desain utamanya bukan lagi maneuverabilitas atau kelincahan dari pesawat tersebut, malah lebih ke arah stabilitas dan kemampuan untuk mencapai kecepatan ini supersonik. Nah, itu dengan terlihat jelas bahwa di sini desainnya adalah untuk dogfight jarak dekat, sehingga kemampuan meliu-liu berbelok ataupun membuat belokan ekstrim itu tidak lagi menjadi prioritas di dalam doktrin perang ini. Dan fun fact, saking percayanya dengan doktrin dan hal yang mereka pegang di USAF, itu mereka saking percaya dirinya, mereka tidak menyematkan senapan mesin satupun. Tidak satupun senapan mesin disematkan di dalam tubuh F4 Phantom. Sehingga cuma mengandalkan misil dan radar saja. Dan inilah yang membawa petaka bagi pilot-pilotnya. Belum lagi, kita lihat ada beberapa klip di sini, mesin-mesin F4 Phantom itu membuat jejer hitam yang cukup panjang. Sehingga itu menjadi dead giveaway untuk pesawat-pesawat musuh mengetahui bahwa ada pesawat yang mengirim mereka atau sedang tetap menuju arah mereka. Kenapa itu semua terjadi? Karena pada dasarnya para desainer dan pemikir militer strategi saat itu percaya bahwa S-4 Phantom ini akan menembak jatuh musuhnya sebelum pesawatnya bisa dekat ke pesawatnya. Jadi dogfight tidak perlu diperlukan. Dogfight itu tidak akan terjadi sama sekali karena musuhnya sudah tidak ada ketika pesawatnya sampai di area. Karena sudah ditembak jatuh jauh sebelum pesawatnya nyampe. Itu doktrin utara dan kepercayaan mereka pegang. Dan itu adalah malah petaka. Kenapa? Kalau jujur, kenyataan tidak selalu sama dengan realita. Dan kali ini kenyataannya adalah jauh sekali dari fakta di lapangan. Apa yang mereka sudah rencanakan adalah ketika sampai teater pengajian apa yang terjadi di sana, radar yang seharusnya bisa mengidentifikasi musuh itu kacau balau mengidentifikasi mana lawan, mana kawan. Karena di dalam rata-rata satu engagement atau satu pertempuran di udara itu melibatkan lebih dari 3 skadron udara dari kedua sisi, baik dari sisi Amerika maupun Vietnam. Maka di sini, kemampuan mengidentifikasi antara teman dan lawan itu amat sangat kecil. Sistemnya kebingungan. Kenapa jadi seperti itu? Karena mereka masih dalam tahap awal pengembangan. Agar tidak saling bunuh pesawat kawan, maka para pilot diinstruksikan, para pilot F4 ini diinstruksikan untuk mendekat hingga bisa mengkonfirmasi secara visual. Jarak konfirmasi visual itu kurang dari 1 km. Bayangkan, pesawat yang gangguan berat dan tidak didesain untuk bermanuver harus mendekat ke musuhnya untuk bisa mengkonfirmasi bahwa dia adalah musuh yang harus ditembak. Kan itu sudah terlambat. Itu tidak lagi berkonsep BVR atau visual range, karena visual range ini masih tetap dibutuhkan karena infancy state, sebuah tahap awal dari pengembangan teknologi. Dan di sini terlihat sangat jelas perbedaan doktrin yang memang secara konsep bagus berantakan ketika ada di lapangan. Banyak pilot-pilot harus meredam nyawa mereka karena mereka nggak bisa lagi melawan pesawat kecil dan lincah seperti MiG-21 di lapangan yang dimiliki pesawat dimiliki angkatan udara dalam utara. Kenapa? Karena pada dasarnya para pilot F-4 ini tidak punya cara yang aman untuk menembakkan senjata mereka. Nah, kita mau kekurangan dari inovasi lagi di sini. Bahwa yang pertama radarnya belum reliable, karena misalnya juga belum reliable. Atau dari ini masih banyak salahnya. Jadi, yang ketika ditembakkan dan yang tidak sesuai, tidak
mengenai takdirnya atau melenceng jauh. Jadi itu nggak bisa diandalkan. Ketika misil sudah nggak bisa diandalkan, mereka punya apa? Di F4 tidak ada senapan mesin sama sekali. Sehingga mereka defenseless. Mereka cuma bisa mengelak. Dan itu pun karena desainnya yang berat dan besar, itu mereka tidak bisa lakukan. Jadi karena kesalahan doktrin dan juga overconfidence terhadap teknologi yang mereka punya tanpa ada praktek lapangan secara langsung, kondisi lapangan tidak diakses secara matang, maka kita lihat hasilnya secara statistik disampaikan bahwa dari awal 1960 sampai awal 1965 tercatat bahwa US Navy atau US Air Force itu kehilangan kurang lebih 138 F-4 Phantom, dan US AF atau US Air Force itu kehilangan lebih dari 150 pesawat dalam waktu 4 tahun. Bayangkan, buat ya hampir 300 dalam kurun waktu 5 tahun, maka satu tahun kehilangan 50 pesawat. Itu artinya jutaan dolar saat itu, saudara. Dan itu kehilangan. Belum lagi biaya training untuk pilot-pilotnya, belum lagi nanti ketika pilotnya tertangkap di interogasi, rahasia negara terbuka, resikonya besar sekali. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa inovasi itu harus dibarengi dengan sense of reality ya. Jadi kita tidak boleh terlalu idealis dalam melakukan inovasi. Kita belajar dari sejarah bahwa ketika kita overconfidence terhadap sebuah konsep dan teknologi yang untested, belum pernah dicoba sebelumnya, itu mampu membawa malapetaka. Dan di sini korbannya adalah ratusan nyawa hilang. Belum lagi jumlah uang kalau dimonetarkan satu pesawat dan lagi juga adalah kurang lebih 300 pesawat dalam waktu 5 tahun. Belum lagi biaya untuk operational cost-nya, belum lagi training untuk pilotnya, berapa duit yang hilang. Ya, dan belum lagi rahasia negara yang terbuka. Ya, dan jadi ketika kita bicara soal inovasi itu harus dibarengi dengan sebuah sense of reality. Kita harus tetap realistis. Idealis boleh, tapi realistis itu lebih penting. Di dalam sebuah inovasi kita harus punya transitional gap. Nah, itu transitional gap inilah yang kita perlukan. Jadi kita tidak bisa full atau sheet. Sama halnya seperti mobil elektrik di Indonesia. Apakah kita bisa langsung elektrik? Tidak juga. Infrastrukturnya belum ada. Nah, sama. Jadi ketika kita melakukan inovasi, jangan lupa teman-teman sekalian untuk selalu cek and recheck lagi kesiapan internal kita. Dan di lapangan seperti apa, itu penting sekali. Jangan sampai kita mengulang apa yang sejarah sudah ajarkan salah. Kalau kita mengulang, ya bebannya ada di kita, dosanya ada di kita. Jadi itu aja, jadi tetap berhati-hati, keep stupid to grow inside. Dan jangan lupa, kalau ada suka video-video seperti ini, share ke seluruh sosial media Anda, jangan lupa like dan subscribe channel ini. See you on next week di Weekly Innovation News.